Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat BMC dimanapun Anda berada? Senang sekali hari ini kembali kami bisa menyapa panjenengan semuanya bersama dengan Galeri Bumi Mojopahit, gudangnya pusaka berkualitas. Nah di sini nih sudah ada Mas Tony nih. Ya, saya sedang memandangi poster lawas dari Bung Karno. Ini adalah sosok presiden pertama kita dan di mana beliau ini dikenal dengan sosok yang karismatik sekali. Ini sebenarnya beberapa tahun yang lalu saya itu ke rumah kakak ipar saya melihat dia punya poster Bung Karno yang lawasan. Saya mau tanya itu nggak enak dijual apa tidak, itu kan nggak enak. Nah ternyata sobat, karena keinginan saya itu kuat, saya itu kepingin banget memiliki poster dari Bung Karno yang lawasan seperti ini. Akhirnya saya ketemu dengan poster ini di tempatnya ini teman saya yang penjual antikan. Nah, ini bisa dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita inginkan kalau kita itu apa ya, yakin pasti akan terwujud, entah itu dalam waktu dekat ataupun juga dengan waktu yang mungkin agak sedikit lama. Yang pasti kita harus optimis. Itu seperti itu saja. Nah, di episode kita kali ini berhubungan dengan Bung Karno. Nah, ini adalah sosok yang sangat identik dengan tongkat komando. Nah, tongkat komando Bung Karno ini ada yang bilang berisi tombak cacing kanil. Nah, di sini sudah saya persiapkan ada 3 buah pusaka. Nah, ini adalah tombak cacing kanil 2, yang satu ini nanti tombak cipiran. Dan di sini pun juga nanti Anda akan saya ajak untuk sedikit membaca referensi dari majalah keris, yang mana di sini dia membahas tentang tombak, khususnya yaitu tombak cacing kanil. Nah, seperti apa sih wujud dari pusakanya? Kita langsung saja mereviewnya bersama-sama. Baik, sahabat semuanya, di sini sebelum saya tunjukkan seperti apa sih wujud dari pusaka tombak cacing kanil koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit, di sini saya ajak Anda untuk sedikit membaca tentang ulasan di sebuah majalah. Ini majalah lawas, sobat. Majalah lawas di sini untuk di apa ya, sajian utamanya tentang tombak. Nah, ini gambarnya Bung Karno dan tombak pusaka. Coba kita akan membaca langsung di pembahasannya ini. Nah, Presiden RI pertama ini dikenal selain membawa tongkat kecil selalu membawa tongkat kecil dalam setiap acara resmi. Konon di dalamnya tersimpan sebuah tombak cacing kanil. BK atau Bung Karno dikabarkan mempunyai sejumlah tombak kesayangan yang dijadikan tongkat kecil. Nah, lalu lanjut. Sekitar 6 kali percobaan pembunuhan terhadap Bung Karno, namun tak ada satupun yang berhasil. Bahkan dalam sebuah peristiwa pelemparan granat terhadap pemimpin berkarisma itu, 30 November 57 di Komplek Yayasan Perguruan Cikini, Jakarta, tak ada luka yang berarti pada tubuhnya. BK hanya luka kecil tergores kawat berduri ketika sedang menyingkir dari lokasi itu. Padahal ada 6 orang tewas dan sekitar 100 orang luka dari ringan sampai berat. Pelaku penggranatan itu 4 orang kemudian ditangkap dan pada 28 April 58 telah dijatuhi hukuman mati. Dan sejak peristiwa itu, sobat, masyarakat umum makin percaya bahwa BK yang mempunyai karisma sangat kuat memang mempunyai kesaktian, dan kabarnya kedikdayaannya itu antara lain berkat pusaka kecil yang selalu ditentengnya, yaitu sebuah tombak cacing kanil yang terbalut dalam tongkat komando kecil. Nah, benarkah? Tentu saja tak ada jawaban yang pasti. Dalam keyakinan masyarakat Tosan Aji di Jawa ini, sobat, khususnya memang tombak cacing kanil dianggap mempunyai daya pelindung dan pengayoman yang hebat. Selain itu, angsar atau yoni cacing kanil ini dipercayai bisa mendatangkan pengayoman dan ketentraman dalam berumah tangga, mendatangkan keberuntungan, sarana untuk memperlancar rezeki, menunjang karir dan jabatan agar semakin baik, pemakaran dari serangan gaib atau magis, serta meningkatkan kewibawaan agar disegani oleh bawahan dan atasan, kawan maupun lawan. Nah, itu adalah sedikit tentang apa ya, kisah dari Bung Karno yang konon katanya sangat berkarismatik, dan setiap acara beliau membawa tongkat komando yang diyakini di dalam tongkat komando tersebut ada tombak cacing kanilnya. Itu seperti itu.
Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah juga masih di sajian utama, sobat. Tombak cacing kanil dan tongkat kehormatan. Nah, di sini salah satu jenis tombak istimewa adalah tombak cacing kanil yang diam-diam diidamkan oleh para kolektor dan penghayat tosan aji. Cacing kanil biasa disimpan di dalam tongkat jalan atau tongkat komando militer dan kepolisian, juga di dalam tongkat kubah Jumat. Nah, ini sobat, dari beberapa koleksi tombak cacing kanil yang ada di galeri saya, di Galeri Bumi Mojopahit, itu setelah tahu gitu, di antara para pemahar itu memang apa ya, bisa dibilang dari para perwira polisi atau TNI. Selebihnya itu para kolektor sobat. Nah, itu adalah beberapa dari koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit yang termahar. Beberapa di antaranya termahar ke perwira polisi atau TNI dan juga para kolektor sobat. Ini luar biasa sekali. Nah, kita lanjutkan lagi. Saya tidak mungkin membaca semuanya. Saya hanya membaca poin-poin pentingnya saja sobat. Nah, di sini selain itu, pada tombak cis cacing kanil yang dipakai para bangsawan keraton dan keturunannya sering dijumpai cap berupa relief tulisan kecil cekung mendalam pada pangkal bilahnya. Nah, ini adalah beberapa koleksi di Bumi Mojopahit atau Galeri Bumi Mojopahit. Kebanyakan dari koleksi cacing kanil saya semuanya berstempel. Nah, memang ada beberapa di antaranya yang tidak berstempel, sobat. Tetapi saya mengkhususkan mencari pusaka-pusaka tombak cacing kanil biasanya itu yang berstempel seperti yang ada di keterangan. Nah, ini tadi, sobat. Nah, ini adalah beberapa di antaranya. Ini bisa dikatakan adalah tombak cacing kanil yang baru saja saya dapatkan. Seperti apa wujudnya, kita akan melihatnya bersama-sama. Nah, baik Sobat BMC, sebelum saya ulaskan tentang filosofi dan juga tuah dari tombak cacing kanil, di sini akan saya tunjukkan beberapa dari koleksi tombak cacing kanil di Galeri Bumi Mojopahit. Kita lihat untuk di koleksi yang pertama. Nah, ini adalah koleksi yang pertama, tombak cacing kanil, dia berstempel. Nah, di pangkal belahnya ada cap stempelnya. Nah, ini untuk di kayunya adalah kayu nogosari berkombinasi dengan kayu eboni. Nah, untuk di tongkat komando ini sudah dalam keadaan diservis sobat. Kayunya kayu nogosari berpadu dengan kayu eboni. Coba kita akan melihat untuk di wujud pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Pusaka pertama, tombak cacing kanil di episode kita kali ini. Nah, di sini pun juga dia ada cap atau stempelnya di bagian pangkal dari bilahnya. Ini beberapa waktu yang lalu saya dapatkan dari salah seorang teman tosan aji saya dari Kediri. Beliau adalah teman baik saya. Nah, ini kalau dari penangguhan beliau masuknya di estimasi Majapahit, konon katanya seperti itu. Untuk di penangguhan terkadang setiap orang berbeda-beda. Monggo, kalau untuk diri saya pribadi, ini yang pasti tombak sepuh. Nah, ini dapurnya dapur tombak cacing kanil. Pamornya adalah pamor singkir atau pamor adat singkir, dan dia ada cap atau stempelnya seperti ini di bagian pangkal bilahnya. Nah, ini adalah tombak cacing yang pertama. Kita akan melihat untuk di tombak cacing yang kedua. Tombak cacing kanil yang kedua ini untuk di warangkanya memakai warangka scan ukir sobat. Karena untuk di pusaka yang ini dibuatkan tongkat komando itu tidak bisa. Karena dia punya keistimewaan. Di bagian pangkal bilahnya selain dia berstempel, dia juga apa ya, mengembang seperti kayak ular kobra itu loh. Itu saya menyebutnya tombak cacing kanil mahkota. Karena mempunyai seperti kayak mahkota di bagian pangkal bilahnya. Warangkanya sangat bagus banget. Warangka scan ukir, ukirannya pun sangat detail banget seperti ini sobat. Kita akan melihat untuk wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, ini yang saya maksud seperti kayak ular kobra kalau dia sedang mengembangkan kepalanya. Ini saya menyebutnya cacing kanil mahkota, dan di bagian sini dia ada
Nah, stempel atau capnya. Nah, memang saya khusus mencari kalau tombak cacing kanil itu kebanyakan saya mencari yang ada stempelnya gini, sobat. Nah, memang saya khususkan kayak gitu. Nah, ini adalah tombak cacing kanil. Ini pun juga tombak yang istimewa. Pamornya juga masih sama, pamor adeg singkir atau pamor singkir. Nah, ini adalah tombak cacing kanil mahkota kalau saya menyebutnya. Dia juga dilengkapi dengan cap khusus atau tanda relief di bagian pangkal bilahnya. Nah, mungkin ini di antara sobat ada yang sedang mencari pusaka tombak cacing kanil, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Nah, kalau untuk yang tombak ini dia berada di tongkat komando, tetapi untuk di tombaknya bukan tombak cacing kanil, sobat, yaitu tombak cipiran. Tetapi dia juga punya cap atau stempel relief khusus di bagian bilahnya. Bahkan, nah, untuk capnya ini dia bolak-balik. Untuk capnya ini dia bolak-balik. Nah, ini. Untuk di pamornya masih sama, pamor adeg singkir. Tapi ini dia bercabang 4 dan dia lurus ini, sobat. Ini adalah tombak cipiran berstempel ganda malahan ini. Nah, bolak-balik seperti ini. Nah, ini adalah tombak yang istimewa. Kalau menurut saya, ketiga-tiganya adalah tombak yang istimewa, yang sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Apalagi ini biasanya, sobat, di pemahar, saya juga kurang tahu ya, banyak sekali dari mereka yang memahari tombak cacing kanil itu dari instansi ini, Polri dan juga TNI. Selebihnya dari para kolektor. Langsung saja akan sedikit saya ulas tentang pengetahuan tombak cacing kanil sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dunia tosan aji, khususnya dengan dapur tombak, yaitu tombak cacing kanil. Cacing kanil ini berarti cacing yang menggeliat-geliat atau nganil. Bentuknya mengarah ke segala arah dengan bilah bulat atau persegi. Bisa segitiga, segi empat, atau berbentuk belimbing. Tombak cacing kanil ini diyakini tuahnya untuk menundukkan lawan, bawahan, atau juga lawan jenis. Konon pemilik pusaka ini bisa memiliki aura kewibawaan dan pengasihan sehingga disegani dan dihormati semua orang dan disukai lawan jenis. Tombak cacing kanil ini tergolong langka dan banyak dicari orang yang berprofesi sebagai pejabat tinggi, kepolisian, dan militer. Tombak cacing kanil ini juga saat ini sering dijadikan isi dari tongkat komando, sehingga lebih mudah dibawa kemana saja, sehingga terlihat tidak mencolok. Nah, itu seperti itu, sobat. Lalu lanjut, tokoh besar yang dipercaya selalu membawa pusaka cacing kanil dalam tongkat komandonya adalah Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Dan konon, zaman dulu tombak cacing kanil yang dipakai para bangsawan keraton dan keturunannya ini terdapat tanda khusus. Nah, tanda khusus berupa cap seperti relief atau tulisan cekung mendalam pada pangkal bilahnya. Nah, kira-kira seperti ini, sobat. Nah, ini keren. Nah, ini adalah sedikit ulasan tentang filosofi tuah dari tombak cacing kanil. Sekarang kita akan lanjut untuk di pamornya, sobat. Pamor singkir atau pamor adeg singkir. Motif pamor yang bentuknya membujur dari pangkal ke ujung bilah dan garis pamor itu tidak terputus. Dalam kasanah tosan aji, tuahnya dipercaya sebagai penolak. Bisa untuk tolak bala, menolak guna-guna, menolak wabah penyakit, angin ribut, banjir, dan sebagainya. Jadi secara umum, pamor adeg singkir memiliki tuah untuk menyingkirkan hal-hal negatif dan menjadikan pemiliknya kalis ing sambikolo atau terhindar dari mara bahaya atas pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah sobat, sedikit ulasan tentang tombak cacing kanil berpamor adeg. Jika di antara sobat ada yang berminat dengan tombak cacing kanil koleksi dari Bumi Mojopahit ini, bisa langsung menghubungi di nomor WA saya. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.